You are powerful and mighty, the maker of the land and sea. What's impossible for me? For you, my God, is easy. The great fish, winds and waves obey. From you I cannot run away. So to the world I will proclaim and praise your mighty name. La 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 la. You are powerful and mighty, the maker of the land and sea. What's impossible for me? For you, my God, is easy. The great fish, winds and waves obey. From you I cannot run away. So to the world I will proclaim and praise your mighty name. La 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 la. Ehud dan Raja Eglon. Yosua telah mati, dan tanpa pemimpin yang kuat, orang Israel mulai tidak mentaati Tuhan dan menyembah dewa-dewa palsu. Mereka lupa tentang satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan marah. Tuhan memberi kuasa kepada Raja Moab musuh mereka untuk menguasai orang Israel. Raja itu bernama Eglon. Dia adalah seorang yang sangat gemuk. Mereka takluk pada Raja Eglon selama 18 tahun. Kemudian orang Israel mengingat betapa baiknya keadaan mereka ketika mereka mengasihi dan menaati Allah. Mereka berseru kepadanya, "Tuhan, tolong selamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan." Tuhan mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Namanya Ehud, seorang yang kidal. Dia adalah putra Gera dari suku Benyamin. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Ehud kemudian membuat pedang untuk dirinya sendiri. Pedang itu memiliki 2 sisi dan panjangnya sekitar 18 inci. Dia mengikat pedang itu di pangkal paha kanannya di bawah pakaiannya. Ketika ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab, setelah ia selesai menyampaikan upeti, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Ketika ia melewati batu-batu berpahat di dekat kota Gilgal, dia kembali menghadap raja. Ehud berkata kepada Raja Eglon, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya Raja." Lalu orang-orang yang ada di sana bergumam ingin tahu apa rahasia itu. "Diamlah dan tinggalkan kami," kata Raja Eglon. Kemudian dia menyuruh semua pelayannya keluar dari ruangan. Ehud pergi menemui Raja Eglon. Raja Eglon sekarang duduk sendirian di kamar atas di istana musim panasnya. "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku," kata Ehud. Lalu bangunlah raja dan berdiri dari kursinya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga gagangnya beserta mata pedang itu masuk ke dalam perut Raja Eglon. Lemak menutupi mata pedang itu dan pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Ehud keluar melalui pintu belakang. Kemudian dia menutup dan mengunci pintunya. Setelah dia pergi, para pelayan datang dan menemukan pintu kamar atas terkunci. "Dia pasti buang air besar di ruang dalam istana," pikir mereka. Mereka menunggu sampai menjadi bingung. Tetapi ketika dia tidak membuka pintu kamar juga, mereka mengambil kunci dan membukanya. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sementara pelayan berlambat-lambat, Ehud melarikan diri. Dia melewati batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke Seira. Setibanya di sana, ia meniup trompet di pegunungan Efraim. Orang Israel mendengarnya dan turun dari pergunungan, dan Ehud memimpin mereka.
"Ikutlah aku, Tuhan telah menyerahkan musuh kita orang-orang Moab itu ke dalam tangan kita." Kemudian orang-orang Israel mengikuti Ehud. Mereka menguasai tempat-tempat di Sungai Yordan yang dapat dengan mudah diseberangi. Israel tidak membiarkan orang Moab menyeberangi Sungai Yordan. Israel membunuh sekitar 10.000 orang yang kuat dan cakap dari Moab. Tidak seorang pun orang Moab dibiarkan lolos. Maka pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah negeri itu selama 80 tahun. Setelah Ehud ada orang lain yang menyelamatkan Israel, namanya Samgar putra Anat. Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat yang digunakan untuk menghalau lembu. Orang Israel dikuasai oleh Moab selama 18 tahun, tetapi Allah mengutus Ehud untuk membebaskan mereka, sama seperti kisah Yesus. Tuhan mengirim seorang penyelamat sejati, yaitu Yesus putranya sendiri, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan dari lautan api neraka untuk selama-lamanya. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan hidupnya, mati di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga, dan berjanji pada kita untuk bersama dengannya suatu hari nanti, yaitu pada mereka yang percaya kepadanya. Dia ingin menjadi raja umat-Nya. Menjadi anak Tuhan adalah hal yang paling indah di sepanjang hidup di dunia. Menurut kalian, apakah Tuhan dapat memakai kalian dalam rencananya untuk menyelamatkan orang lain? Bagaimana Dia dapat memakai kalian? Tuhan memilih untuk memakai orang untuk memberitahu orang lain tentang Yesus dan membawa mereka kepada firman Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja yang kita katakan dan lakukan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Bagikan Yesus kepada teman dan orang yang kalian kasihi, karena mereka juga membutuhkan Yesus.